Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. 主内弟兄姐妹们晚安。 Kita akan memulai persekutuan doa Rabu malam secara offline. 我们即将开始线上晚祷会， Kita dapat saling mendukung di dalam doa, bersama-sama menyembah Tuhan, sekalipun kita berada di rumah masing-masing. 虽然我们各自在不同之处，可是我们能够来到神的面前来敬拜他。 Bersama kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. 我们同心来到主跟前，安静预备心。 Amin. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 100 ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. 神的话如此说，在诗篇100篇第5节，因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们同心祷告。 Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk persekutuan doa malam, Tuhan boleh mempercayakan nafas kehidupan bagi kami, untuk kami boleh mendengar juga isi hati Tuhan yang dinyatakan bagi kami. Tuhan, biarlah setiap doa yang kami naikkan, setiap pujian yang kami nyanyikan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan bahkan kami boleh dikuatkan dan juga boleh diberikan kemampuan untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Amin. Bapak dan Ibu, kita akan masuk dalam doa syukur. Sebelumnya kita bersama memuji Tuhan dengan pujian Majesty. 弟兄姐妹们，我们为进入感恩祷告，首先唱尊贵的主的诗歌来敬拜他。 敬拜主，敬拜尊贵救主，荣耀尊贵，一颂赞都归耶稣。敬拜主，敬拜全能的主。 主基督，当万物应当高举主耶稣生命，来赞美耶稣基督，荣耀天王。 敬拜尊贵的主，他曾设立基的荣耀，万万之王。 Sembah Raja mulia,
Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Bersama kita bersyukur untuk penyertaan dan berkat Tuhan yang melimpah atas kita sepanjang minggu ini. 我们齐心感恩上帝在本周内的同在和所赐丰盛的恩典。 Dan kita juga bersyukur untuk kesehatan, bisnis, pekerjaan, dan studi yang Tuhan percayakan kepada kita. 感恩上帝所托付的安康、生意、置业和学业。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们同心祷告。 Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau boleh menjaga setiap kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau memelihara kehidupan kami Tuhan. Baik dalam kehidupan kami secara pribadi maupun dalam rumah tangga kami. Engkau boleh menyertai. Bersyukur untuk setiap apapun yang Engkau percayakan bagi kami. Pekerjaan, tanggung jawab kami sebagai orang tua maupun sebagai anak. Untuk studi kami juga Tuhan, biar Tuhan boleh menolong dan memberkati. Bersyukur Tuhan, Tuhan boleh terus mempercayakan banyak hal dalam kehidupan kami. Kami percaya dengan kekuatan daripada Tuhan dan kemampuan daripada Roh Kudus boleh memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. 哥罗西书第3章17节，无论做什么或说话或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父上帝。 Mari kita memuji Tuhan dengan pujian In Moment Like This. 我们一起唱，在这个时刻的诗歌来敬拜主。 在这个时刻，我向主歌唱，唱出一首爱的诗歌。在这个时刻，我高举双手，向我的主高举双手，唱我爱你，我主，唱我爱你，我主，欢唱我。 这个时刻，我将主歌唱，唱出一首爱的歌。在这个时刻，我高
高举双手，向我的主高举双手，当我爱你，我主，当我爱你，我主。当我爱你，主，我爱你。当我爱你，我主，当我爱你，我主，当我爱你，主，我爱你。Bersama kita berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat, baik melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. 我们同心恳求主赦免我们一切的罪孽和过犯，无论是在言语、思想和行为上的过犯。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们同心祷告。 Bapak, sekali lagi kami memohon ampun kepadamu jika dalam kehidupan kami terbatas, kami sering jatuh bangun di dalam kesalahan, baik dalam dosa yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja, lewat pikiran, perkataan maupun tindakan kami. Kami mohon ampun Tuhan, kiranya Tuhan boleh terus menolong kami, Roh Kudus boleh mengingatkan kami untuk kami boleh hidup benar dan meninggalkan dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan memohon ampun kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janji firman Tuhan bagi kita yang mengaku dosa. 上帝话语对那些肯认罪的人的应许， Di dalam Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. 以弗所书第4章32节，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。 Berikutnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. 接下来我们要聆听神的话语。 Shalom Bapak Ibu, bersyukur hari ini kita boleh mengikuti renungan, boleh kembali di dalam firman Tuhan. Kiranya kita sama-sama mau belajar isi hati Tuhan bagi setiap kita. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk waktu yang baik. Kalau hari ini kami masih bisa bernafas, artinya masih ada harapan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan dalam banyak hal kami merasa cemas, kami merasa khawatir dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya firman-Mu yang boleh terus mengisi kehidupan kami, yang boleh menguatkan, meneguhkan, dan membuat kami berharap dengan dasar yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberkati hamba-Mu dalam keterbatasan, berbicaralah kepada kami dengan bahasa yang sederhana. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu. Kita bersyukur malam hari ini kita mau belajar sesuatu. Seringkali kita mendapatkan sebuah rasa cemas dalam diri kita. Kemarin saya waktu nelpon dengan teman saya di Jakarta, dia bilang, bro hari ini saya sungguh sangat cemas. Loh kenapa? Saya bertanya seperti itu. Ya korban COVID semakin bertambah, makin banyak. Jakarta semakin tidak bisa diatur dan segala macam.
Loh bukannya pemerintah sudah memberikan anjuran, memberikan protokol yang ada. Ya namanya manusia tetap masih bandel, manusia tetap masih dengan caranya sendiri. Ini yang membuat hati saya semakin cemas. Saya juga takut ada gelombang kedua COVID ini bisa menyerang ke siapapun. Karena kita tahu anak muda maupun orang tua yang kalau namanya kena penyakit ya tetap kena juga, dibilang seperti itu. Lalu apa yang kamu lakukan dengan rasa cemasmu? Saya bertanya seperti itu. Teman-teman saya menjawab bahwa ketika rasa cemas itu datang saya benar-benar bingung seringkali. Karena saya sendiri juga mau ke gereja susah, mau ke mendengarkan firman juga sulit. Loh kan udah ada ibadah online dan segala macam. Ya namanya anak muda, dia bilang kayak gitu. Pasti handphone membuka yang lain jauh lebih menarik daripada membuka ibadah online, bukan, dia bilang gitu. Oh ya oke lah, gitu saya bilang seperti itu. Sehingga dengan rasa cemas saya membeli hand sanitizer sebanyak mungkin, membeli masker, stok banyak obat-obatan dan segala macam. Sehingga habis duitnya bukan sedikit, dia bilang seperti itu. Karena terlalu khawatir dan terlalu cemas yang saya rasakan. Saya bilang, oh agak hati-hati ya, kalau rasa cemas itu wajar sebenarnya. Rasa cemas itu wajar. Cuma kalau cemasnya terlalu berlebihan, itu udah mulai gak wajar ya. Kita mau sama-sama membuka di dalam Filipi 4 ayat 4 dan 7. Ya. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Firman Tuhan demikian. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Rasa cemas tidak baik bagi kita. Kenapa? Seringkali rasa cemas mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Saya mengatakan kepada teman saya, kamu cemas seperti itu efeknya seperti apa? Saya bertanya, waduh sangat mengganggu sekali. Kinerja saya mulai menurun, bahkan kemampuan saya untuk belajar, untuk mengerti sesuatu juga menurun. Karena rasa cemas yang berlebihan yang saya alami, dia bilang kayak gitu. Dan setahu saya ketika kita mulai merasa cemas berlebihan, itu juga akan mengganggu relasi kita dengan orang lain. Ya karena kita mungkin berpikir terlalu berlebihan, kita berpikir negatif terlalu berlebihan, itu akan mengganggu kita berelasi dengan orang lain. Itu rasa cemas tidak baik bagi kita. Lalu cemas menurut para ahli itu apa sih? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Menurut para ahli kesehatan mental, cemas itu adalah perasaan yang mendorong kita mengambil keputusan ceroboh atau bodoh seringkali dalam kehidupan. Dan membuat kita menjadi orang-orang yang bingung, bahkan ragu-ragu, panik. Dan ini yang paling bahaya adalah membuat kita kehilangan sukacita. Tadi firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 7 dikatakan Rasul Paulus, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ditekankan Rasul Paulus untuk tetap bersukacita. Mungkin agak sedikit kita melihat latar belakang kisah ini, bahwa waktu itu gereja Filipi juga sedang mengalami yang namanya goncangan, perpecahan satu dengan yang lain. Dan Rasul Paulus sebagai bapak rohani waktu itu berada di dalam penjara. Dan dia merasakan hal yang gak mudah, hal yang gak sulit. Ada suatu kecemasan dalam hati Rasul Paulus sendiri melihat jemaat yang ia kasihi mengalami yang namanya perpecahan. Sehingga Rasul Paulus menuliskan sebuah surat kepada jemaat di Filipi, dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kata bersukacitalah ini tidak hanya menguatkan untuk jemaat tetapi juga menguatkan untuk dirinya sendiri. Karena Rasul Paulus sebagai bapak rohani pun mengalami yang namanya kecemasan ketika melihat gereja di Filipi mulai mengalami yang namanya perpecahan. Lalu dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Ketika kita renungkan untuk hari-hari ini,
ketika banyak hal terjadi, COVID terus menyerang, banyak orang yang semakin hari semakin mengalami pekerjaan yang sulit, banyak yang dirumahkan. Hari-hari ini kompleks, 2020 luar biasa untuk kita jalani. Bahkan semalam kita mendengar kemarin, melihat di Instagram, melihat di WhatsApp, melihat di Facebook, negara Timur Tengah di sana, Libanon, meledak karena bom atom atau apapun itu. Kita tahu itu, dan itu juga membuat saya sendiri juga sebenarnya merasa khawatir, cemas. Aduh, apakah ini tanda-tanda perang dunia kembali? Nah, pikiran-pikiran ini yang seringkali muncul dan timbul dalam kehidupan kita. Ya, rasa cemas yang berlebihan itu muncul dan hadir mengintimidasi kita. Nah, sehingga Rasul Paulus juga di dalam kecemasannya, di dalam kesedihannya, dia tetap memberikan sebuah pengertian yang benar bahwa kita hidup harus bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita hanya didapat di dalam Kristus Yesus, di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang ditawarkan dunia banyak sekali mengecewakan kehidupan kita. Kondisi yang terjadi hari-hari ini membuat kita takut, membuat kita ragu, membuat kita gentar. Tapi firman Tuhan mengatakan biarlah kita tetap mengucap syukur, menyatakan semuanya di dalam doa dan rasa syukur kepada Tuhan. Segala keinginan kita, Tuhan ingin kita menyampaikan keluh kesah kita. Tuhan ingin kita menyampaikan isi hati kita kepada Bapa. Karena Dia Bapa kita, Dia yang mengerti kehidupan kita. Pentingnya untuk kita tidak cemas secara berlebihan hari-hari ini. Lalu ketika kita cemas, sebenarnya iblis juga suka sekali ketika kita dirundung dengan kecemasan yang berlebihan. Karena Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Apa yang dicuri dari manusia oleh iblis? Sukacita, damai sejahtera. 1-0 ketika kita hari ini merasa cemas, iblis menang daripada kita. Ya, jangan sampai kita membuat iblis tertawa di atas penderitaan kita. Ya, karena mereka lah yang mencuri, membunuh dan membinasakan orang-orang percaya. Faktanya kita manusia hari-hari ini, setiap hari kita harus berurusan dengan kesibukan pekerjaan, keruwetan, sehingga kita seringkali mendengar kata distraction atau kita seringkali berbenturan satu dengan yang lain. Banyak persoalan hidup yang sangat kompleks yang mungkin seringkali kita nggak bisa ngomong lagi, aduh udah capek sekali, udah bingung untuk mengutarakan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan saya. Keruwetan, kesibukan, distraction dalam kehidupan saya nggak bisa ungkapkan. Saya mungkin hanya bisa duduk terdiam. Kita nggak bisa ungkapkan itu. Sehingga ini yang seringkali membuat kita merasa cemas dalam kehidupan, bahkan sampai berlebihan. Mengganggu sekali dalam kehidupan kita. Kenapa seringkali kita tidak mengambil langkah diam dan tenang? Ketika kita merasa cemas, ketika kita merasa mulai hati saya nggak benar nih. Hidup saya udah mulai gentar dan goyah nih. Coba kita semua sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, kita coba mengambil langkah diam dan tenang sejenak. Kita menerima bahwa segala bentuk persoalan, masalah, tekanan dalam kehidupan adalah suatu proses untuk mendewasakan karakter kita masing-masing. Ya, tekanan, ujian, cobaan, cara Tuhan untuk membuat kita dewasa di dalam karakter kita. Jangan cemas, apalagi cemas berlebihan. Ingat Bapak Ibu, kecemasan hanya membawa yang pertama, kita terjebak dari masalah yang kecil menjadi besar. Nah, seringkali masalahnya enggak sebesar apa yang ada sebenarnya. Kecil saja, masalah sepele, tapi karena kecemasan, karena berlebihan, dari hal yang simple menjadi hal yang kompleks, melebar kemana-mana. Masalah yang kecil bisa menjadi masalah yang besar dan membuat kita semakin susah, semakin sulit, semakin tidak tenang dalam kehidupan. Hari-hari ini jangan cemas, hari-hari ini jangan khawatir. Coba kita mengambil langkah diam sejenak, tenang, untuk kita bisa berdoa, untuk kita bisa menyembah Tuhan. Kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ingat, kecemasan juga akan membawa kita semakin tertekan dan kehilangan sukacita.
iblis mencuri sukacita daripada kita. Jangan biarkan mereka menang 1-0 dari kita. Biarkan sukacita kita tetap terjaga, karena sukacita kita bukan dari dunia, melainkan daripada Allah sendiri. Dan kecemasan kita tahu akan membawa kita untuk tidak mampu untuk menyelesaikan masalah. Seharusnya kita bisa, karena kita berlebihan cemasnya membuat kita sulit untuk menyelesaikan masalah, dan makin besar akhirnya gak terselesaikan. Kita tabrakan satu dengan yang lain. Relasi kita buruk, banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan. Nah, saat kita mulai dihimpit masalah dan kecemasan, apa yang harus kita lakukan? Jelas tadi firman Tuhan juga di dalam Filipi. Ini bagaimana di dalam Filipi mereka juga menghadapi perpecahan, masalah yang terjadi. Rasul Paulus menasihatkan kepada mereka untuk tetap bersyukur dan bahkan tetap berdoa, bahkan tetap menceritakan segala keluh kesah mereka. Bahkan yang paling unik adalah untuk tetap bersukacita. Kayaknya tuh nggak realistis sekali ya dalam kehidupan yang carut marut, dalam kehidupan yang susah sulit untuk kita tetap bersukacita. Rasanya mustahil sekali, rasanya sulit sekali untuk kita realisasikan. Tapi ingat, firman Tuhan ini ditulis oleh pribadi Rasul Paulus yang pada waktu itu bukan lagi senang-senang, tapi di dalam penjara, di dalam tekanan, di dalam banyak masalah, bahkan di dalam kecemasannya melihat jemaat di Filipi mulai mengalami yang namanya perpecahan. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan untuk kita tetap mengucap syukur dalam segala hal, dan bahkan menyatakan segala isi hati kita di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Ketika cemas mulai menghimpit dalam kehidupan kita, ambil langkah tenang dan berdoalah. Mengambil langkah tenang dan berdoa ini adalah cara kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan kita malah sebaliknya, kita semakin bersungut-sungut, semakin jengkel. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ambil langkah tenang dan berdoalah. Itulah rasa syukur yang luar biasa yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, ketika kita dihimpit masalah dan kecemasan, yang kedua, berceritalah kepada Tuhan. Curhat, bahasa sekarangnya adalah kita curhat isi hati kita kepada Tuhan. Apapun masalahmu, apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi tekanan dalam hidupmu, cerita saja kepada Tuhan. Cerita sama orang terbatas, logika orang terbatas, perasaan orang juga terbatas. Tapi perasaan dan logika Tuhan tidak terbatas untuk kita curhat apapun kepadanya. Ya. Dan ketika kita mulai bersyukur di dalam langkah diam kita dan tenang kita untuk kita berdoa, kita bercerita kepada Tuhan, itu adalah bagaimana cara kita mendapatkan rasa sukacita. Sukacita dalam kehidupan kita. Curhat saja sama Tuhan. Kita akan mengalami kuasa Tuhan ketika kita mampu bersyukur dan bersukacita di dalam banyak hal, bahkan di dalam kecemasan yang kita hadapi hari-hari ini. Kita akan mengalami kuasa Tuhan seperti apa? Damai sejahtera yang melampaui segala akal, dikatakan di Filipi tadi. Ya, dan kita akan menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kalau hari ini kita masih bisa bernafas, artinya masih ada harapan, masih ada hal yang perlu dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita bisa hidup dan melangkah. Jangan menyerah, jangan cemas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, ampuni kami ketika kami seringkali ragu dalam kehidupan kami akan kuasa Tuhan. Seringkali kami juga tidak terlepas dari rasa cemas yang mungkin juga berlebihan dalam kehidupan kami. Melihat hari-hari kami juga susah, melihat hari-hari ini juga banyak hal yang membuat kami distraction dalam kehidupan. Kami berbenturan satu dengan yang lain. Tapi kami percaya Tuhan, di tengah-tengah banyak hal yang terjadi, Tuhan akan memberikan sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam kehidupan kami. Dan bahkan kami, Tuhan, mau percaya bahwa pemeliharaanmu sungguh sempurna. Sekali lagi Tuhan, ketika kami masih bisa bernafas, ada harapan yang pasti yang Tuhan berikan bagi kami. Dan ada sesuatu hal besar yang Tuhan ingin kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di rumah dimanapun berada, biarlah karya Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
bersama kita berdoa untuk beberapa topik doa. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi memuji Tuhan dengan pujian yang kusembah hanya Yesus. 主所爱的弟兄姐妹，我们一起唱唯有耶稣我所敬拜的诗歌来敬拜主，然后我们同心为这几项事祷告来代祷。耶稣，我所敬拜你；唯有耶稣，我所侍奉；唯有耶稣，我所靠近，因你是我的基督。耶稣。降临到地上，耶稣，我敬拜你，恳求圣灵充满我，容我进入你圣殿，见证。Sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu, kini aku menyembah masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah masuk hadirat-Mu. Yang pertama kita mau berdoa secara khusus buat Indonesia. 首先，我们要为我们印尼国家来祷告。 Kiranya Tuhan boleh melawat NKRI supaya tetap stabil dalam menghadapi situasi saat ini. 但愿主保守我国在面对目前情况仍然有稳定的状况。 Dan kiranya pemerintah dan aparat keamanan negara kita juga dapat menjalankan tugasnya dengan baik, khususnya memutus mata rantai virus corona yang terus merajalela. 但愿我国政府和警察团队也能好好地完成任务，以及防控新冠肺炎病毒的特殊细思带导。
Dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada tim medis, dokter, perawat, dan relawan dalam melayani pasien dengan baik. 但愿主赐予能力和健康的身体给医疗队、医生、护士和志愿者，能为病患者提供良好服务带导。 Mari kita bersatu di dalam doa. 我们同心祷告。 Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa Ayo, dan minta negara apa, kami. Tuhan, 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 Indonesia Tuhan, yang Tuhan, kami Tuhan, cintai ini, Tuhan, kami Tuhan, berdoa biarlah ini negara adalah kami Tuhan, boleh Tuhan, tetap Tuhan, stabil Tuhan, dalam Tuhan, kondisi hari-hari Tuhan, ini Tuhan, Tuhan. Kami Tuhan, tahu Tuhan, susah, Tuhan, Tuhan, banyak hal yang harus kami 我们 hadapi. 都 Terutama 将 untuk 所有的 penyebaran virus corona ini, kami juga 警察 berdoa untuk para pemerintah, 军队以 aparat, 及官员都 mereka 完 boleh 全交在神 tegas, 手 boleh 中， disiplin 主要求主你帮助 untuk 赐 boleh 给他们有 menanggulangi 聪 pemutusan 明 mata 智慧， rantai virus 怎么样 corona 来 ini 解 Tuhan. 决这 Kita juga 新 berdoa 冠肺炎 Tuhan 病毒 untuk para 能够 anak Tuhan yang boleh 更快 melayani di 的 dalam tim medis, yang boleh 处理。 berjuang di garda 天父上 terdepan, 帝， dokter, 求主你 perawat, dan para 看 relawan 顾 yang 保 boleh 护 melayani 赐 para 给医 pasien, 生、 diberikan 护士 hikmat, 以及 kekuatan, 志愿者 pertolongan 都 daripada 有 Tuhan. 健康的 Tuhan 身 jaga 体， mereka Tuhan. 主啊， Kayak percaya 能够 Indonesia 好好 aman 的 di 来 dalam tangan dan 看顾 kuasa 病患 Tuhan. 者， Di 也 dalam 求你 nama 怜 Tuhan 悯开恩， Yesus 使 kami 那些 berdoa 病 bagi 患也 negara 能 dan 够 bangsa 更早 kami. 的康复。 Amin. 奉耶稣圣名求。 Berikutnya kita akan berdoa untuk ekonomi dan keamanan bangsa kita supaya stabil, untuk bidang usaha yang tutup bisa beroperasi kembali sehingga ekonomi bangsa kita boleh bangkit kembali. 宇宙我国经济和治安稳定，已经关闭的企业可以再次营业，以便我国的经济能提升带导。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Tuhan Yesus, kami berdoa untuk 爱我们的 perekonomian 神 di 上 bangsa 帝， dan 我 negara 们 kami 今 Tuhan. 将 Kami 我 tahu 们印尼国 bukan 家 hal yang 的 mudah hari-hari ini 政治 untuk kami mencari 治安 rezeki, 经济 untuk 交 kami 在 boleh 神的手中。 mempertahankan hidup. 主啊，求你怜 Tapi 悯 kami 开恩， berdoa Tuhan, kami 主你帮 berserah 助 biar 那些已经 pemulihan ekonomi 忘 boleh 记的 terjadi 营业 bagi bangsa dan 就能 negara 够 kami. Kami boleh tetap 被恢 menjalani 复。 kehidupan 主，我 ini 们要 dengan 满 baik 心感谢赞美 dan 你。 kami percaya Tuhan 天 yang 父， boleh 就我们 menolong 恭 dan 敬 kuasa Tuhan 将我们 yang 的印 boleh 尼国家的 memberkati 经 setiap 济治安 anak-anakmu 都 terutama 完 di 全交在 bangsa 神手 ini 中 Tuhan. 就求主你帮 Kami 助 rindu 我 pemulihan 们 boleh 人 terjadi 民都能 di 够安 bidang 心乐业， finansial di negara 对 kami 主 Tuhan. 神你的平 Biarlah 安喜 banyak 乐取着我们。 pekerjaan boleh 天 dipulihkan. 父上帝，感谢你 Kami，percaya 求 Tuhan yang 你 boleh menolong. 怜悯， Amin. 奉耶稣圣名求，阿门。 Berikutnya kita akan berdoa bagi gereja. Bersama kita berdoa buat hamba Tuhan, majelis, pengurus, dan setiap jemaat gereja kita. Kiranya Tuhan beri tubuh yang sehat dan hati yang damai, serta iman yang kuat melalui kerinduan membaca firman. 宇宙本堂的教牧同工、这是干事和每位信徒祷告，但愿主赐予身心灵安康，以及透过热爱阅读主的话语，坚固他们的信心。 Mari kita bersatu di 我 dalam 们同 doa. 心祷告， Bapa, kami berdoa 天父上 untuk 帝，我们恭敬 gereja. 将我们教会的 Kami percaya 牧师 Tuhan 传 boleh 道 menolong setiap gereja, 干事 memberikan 这是 hikmat, pertolongan 主完全交 daripada 在神 Tuhan 手中。 sendiri. 天父求 Untuk 主 para 你赐给我 hamba-hamba 们的 Tuhan yang boleh 牧师传 melayani, 道， para 对于 majelis, 这世 para 人 pengurus 对于可 di 合一的心 gereja, terutama di 的 gereja 谦 ini 卑 Tuhan. 顺服忠 Kiranya 诚的 Tuhan 心 boleh berikan 就能够 kekuatan, 来服侍你， kesehatan. 就 Kami 能够来 percaya 带领我们 pemeliharaan 这间 yang 为你教会， sempurna ada dalam 就能够 kehidupan 更加 kami 的进 semua. 步， Kami 就能够 percaya 拯救 Tuhan 更多的灵魂。 melalui 来归向 kebaikan 主你 Tuhan kami boleh 求 terus 主你帮助 dipelihara. 每一位会友 Biarlah kami juga berdoa Tuhan, 这是 kami rindu bersekutu 都 kembali 有一 bersama. 颗 Biarlah 爱 Tuhan 慕 boleh 主你的 memulihkan 心，能够热心 kehidupan 来 kami 读主你的话语，能 Di 够更 dalam 加 nama 亲 Tuhan 近主 Yesus 你， kami 主我们的 berdoa 信心 dan 能够更 mengucap 加的坚 syukur. 固。感谢天父，奉耶稣圣名求。 Kita berdoa untuk jemaat yang sakit. Kiranya Tuhan memakai tangan dokter, para medis, dan obat yang dikonsumsi boleh mempercepat pemulihan tubuh mereka. 宇宙病痛的弟兄姐妹，但愿主透过医疗队的手和他们所测的药物，能帮助他们在早日康复起来。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们同心祷告， Bapa, dengan kerendahan hati 天父， kami 你恭敬 berdoa 将我 untuk 们 setiap 教 anak-anak 会的 Tuhan, 弟兄 jemaat-Mu 姐妹 yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit Tuhan. 年老 Dalam 的 kelemahan 体弱 tubuh kami percaya 病的完 kuasa 全在 Tuhan 神 boleh 手中 dinyatakan, 天父上帝 kesembuhan 主 boleh 那些 terjadi 人 atas 心倒地 kehidupan 弟兄 mereka 姐妹 Tuhan. Berikan 天父 mereka 请你 hikmat 再一 untuk 次 boleh 我这 menjaga 他们 tubuh 起初来 mereka 信 Tuhan.
Kami juga percaya pertolongan Tuhan melalui medis, melalui obat yang dikonsumsi, boleh menyembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan. Tapi terlebih khusus oleh bilur-bilur darah Yesus, setiap anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh boleh dijamah dan boleh pulih sesuai dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Lalu kita juga berdoa untuk usaha pekerjaan jemaat kita. Kiranya Tuhan semakin memberkati bisnis dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan hati mereka penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. 宇宙会友们的事业和这业祷告，但愿主越来越赐福他所托付的事业和这业，以及心里充满着向主感恩的心。 Mari kita bersatu dalam 我 doa. 们同心祷告。 Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, 会友们 dalam apapun yang menjadi tanggung jawab mereka Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memampukan mereka, memberikan ide, hikmat untuk mereka boleh terus mempertahankan kehidupan mereka. Bagaimana mereka juga mengelola apa yang Tuhan percayakan untuk usaha mereka, untuk bisnis mereka. Yang percaya Tuhan boleh menolong dan boleh memberkati setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan pulihkan setiap perusahaan-perusahaan ataupun bisnis yang mungkin saat ini mengalami banyak kerugian. Yang percaya Tuhan yang membuka jalan dan Tuhan yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita juga berdoa untuk PKMI kita, PKMI Pematang Siantar dan Amik Parbina, yakni yayasan dan guru, dosen, staf, dan pegawai dapat bekerja dengan baik serta dipakai Tuhan untuk memuliakannya. 宇宙先大卫理学校和阿米巴比拿大专，就是董事们、老师们、讲师们、同工们都能好好地工作，以及被主重用来荣耀他。 Mari kita bersatu di dalam doa. 我们同心祷告。 Tuhan Yesus, kami berdoa untuk yayasan kami di tempat ini, 学 PKMI, 校的 dan kami juga berdoa 卫理学 Tuhan 校的 untuk ketua 从幼 yayasan, 稚园 untuk 到 guru, 高 untuk 中 dosen, 到 staf, 大学教的 kepala 享受中 sekolah yang boleh memimpin 赐给我们 kami, 每位的董 memimpin 事、这 yayasan 是 ini. Tuhan berikan hikmat, 董事 kekuatan, 以及 pertolongan, 董 perlindungan 事长、 daripada. 老师、 Dan kami juga 校 berdoa 长 Tuhan, 社员们， biarlah 有一颗谦卑 sekolah 顺 kami 服 ini 主 juga 你的 boleh 心， semakin 求 memuliakan 能够来 Tuhan. 带领我们这间 Melalui 学校， integritas, 求能够更加的 melalui 进步， pekerjaan 不 guru-guru, 单单赐给他 mereka 们 boleh 有 memberikan yang terbaik 智慧 di hari-hari ini kepada murid-murid 有 yang 聪明，但是 dipercayakan 主 Tuhan 啊 kepada 也 mereka. 能够 Dan 使 biarlah 他们 melalui 有 yayasan ini nama Tuhan boleh Berlindung, dipermuliakan. Di dalam nama 属灵 Tuhan 的 Yesus 信心 kami 也 berdoa 能够 dan 更加的 mengucap 长进。 syukur. 天父上帝 Amin. 感谢你，求你垂听我们的祷告，奉耶稣圣名求。 Mari Bapak Ibu, kita akan menutup persekutuan doa malam hari ini. 今晚的晚祷会将结束， Bersama kita doa seperti yang diajarkan Tuhan kepada muridnya, doa Bapa kami. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. 我们同声祷告，如主耶稣所教导的主祷文。 Bapa kami yang di 我 surga, 们在天上的父， dikuduskanlah namamu, 愿人都尊 datanglah 你的名为 kerajaanmu, 圣， jadilah 愿你的 kehendakmu di 国 bumi 降 seperti 临， di surga. 愿的旨意 Berikanlah 行 kami 在 pada 地 hari 上， ini 如 makanan 同行 kami 在 yang 天上。 secukupnya. Dan 我们罪人的 ampunilah 意 kami 思， akan kesalahan 请 kami, 赐给我 seperti 们， kami juga 免我 mengampuni 们的 orang yang 债， bersalah kepada kami. 如同我们 Dan 免了 jangan 人的 membawa 债， kami ke dalam 不叫我 pencobaan, 们一见 tapi 试探， lepaskanlah kami dari 救 yang 我 jahat. 们脱离 Karena 凶 Engkau 恶 yang punya 因为 kerajaan 国度、 dan 权柄、 kuasa dan 荣耀 kemuliaan 全是你 sampai 的， selamanya. 直到永远。阿 Amin. 门。 Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan. Wa man tajia lingso sang ti te chufu. Tan yen wo Chủ Giêsu te ân huệ, phụ sang ti te慈爱，圣灵的感动能力，常你们众人同在，从今天直到永永远远。Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,
Kita masuk dalam saat teduh. Kebaktian selesai. Selamat malam, sampai jumpa di Rabu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.